kegagalan pasar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adanya kegagalan pasar atau yang kita sering sebut dengan eksternalitas. Nah, eksternalitas ini muncul apabila tindakan atau keputusan orang lain akan menjadi beban, yaitu eksternalitas negatif, atau memberikan manfaat, yaitu eksternalitas positif pada pihak lain. Dicontohkan di sini adalah polusi tanah, air, dan udara, yaitu adalah contoh dari eksternalitas negatif. Hadirnya pabrik atau kawasan industri. Nah, dari gambar yang kita saksikan ini bisa terlihat ada eksternalitas positif, ada eksternalitas negatif ya. Yang pertama di sini kita bisa lihat ya, gambar pembuangan limbah, baik limbah cair, limbah udara maupun limbah padat, merupakan bentuk dari eksternalitas negatif, kebisingan, lalu pencemaran laut. Nah, di sini juga terlihat eksternalitas dari seseorang yang merokok ya, akan membahayakan dirinya sendiri dan juga orang di sekitarnya atau para perokok pasif. Nah, berikut adalah lingkungan yang semula tidak tercemar oleh eksternalitas negatif dari misalnya berdirinya sebuah pabrik. Jadi masih asri, masih airnya masih jernih, tidak terkontaminasi dengan polusi. Kemudian solusi eksternalitas di sini, eksternalitas dicoba untuk ditahan dengan yang pertama yaitu pajak, yang dua peraturan perundang-undangan, yang ketiga perundingan dan tawar-menawar swasta, yang keempat peraturan langsung dari pemerintah, dan yang kelima adalah corporate social responsibility atau CSR. Nah, CSR sendiri di sini merupakan tanggung jawab sosial perusahaan ya, merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah yang berdampak terhadap lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. CSR ini merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya. Nah, tujuan dari CSR ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan citra perusahaan. Biasanya secara implisit, asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik. Yang kedua, untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi dan masyarakat. Yang ketiga, sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional, dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada investor. Nah, Trevino dan Nelson mengkonsepkan CSR ini sebagai piramid yang terdiri dari 4 macam tanggung jawab yang harus dipertimbangkan secara berkesinambungan, yaitu hukum, etika, dan berperi kemanusiaan. Yang pertama tanggung jawab ekonomi, yang kedua tanggung jawab hukum, tiga tanggung jawab etika, dan keempat tanggung jawab sosial perusahaan. Bentuk-bentuk implementasi corporate social responsibility seperti yang pertama, konsumen dalam bentuk penggunaan material yang ramah lingkungan dan tidak berbahaya. Yang kedua, karyawan dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban atas seluruh karyawan tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Yang ketiga, komunitas dan lingkungan dalam bentuk kegiatan kemanusiaan maupun lingkungan hidup. Yang keempat, kesehatan dan keamanan dalam bentuk penjagaan dan pemeliharaan rutin atas fasilitas dan lingkungan kantor. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan barang publik, yaitu barang yang tidak memiliki pesaing dalam mengonsumsi atau pemanfaatannya tidak dapat dikecualikan. Contohnya jalan raya, jembatan, saluran irigasi, sistem pertahanan, keamanan negara, dan tempat ibadah.
informasi yang tidak sempurna. Untuk menentukan pilihan barang dan jasa apa yang akan dibeli, konsumen harus mempunyai informasi yang lengkap tentang mutu produk, ketersediaan, dan harganya. Pilihan yang merugikan dapat terjadi ketika seseorang penjual atau pembeli melakukan pertukaran dengan pihak lain yang mempunyai informasi yang lebih banyak. Contoh informasi yang tidak sempurna yang pertama adalah jual beli barang bekas dan rekrutmen tenaga kerja dan polis asuransi. Perusahaan karena sudah berpindah tangan ke penjual yang lain yang sebelumnya kita tidak tahu. Contoh informasi yang tidak sempurna adalah yang pertama jual beli barang bekas, yang kedua rekrutmen tenaga kerja dan polis asuransi. Kenapa jual beli barang bekas dikatakan informasi yang tidak sempurna? Karena kita tidak bisa mengetahui ya tentang produk tersebut secara akurat dari pembeli yang pertama. Kemudian rekrutmen tenaga kerja. Nah, tentunya rekrutmen tenaga kerja dalam memberikan informasi adalah informasi-informasi yang sifatnya positif begitu. Dan yang ketiga adalah polis asuransi. Kemudian, mengapa eksternalitas barang publik dan informasi yang tidak sempurna disebut sebagai kegagalan pasar? Kita lihat ada sebuah teori di sini dari Adam Smith yang disebut dengan invisible hand theory. Teori ini muncul pada saat ekonomi klasik. Teori invisible hand merupakan teori yang dicetuskan oleh Adam Smith. Ya, dia salah satu pakar ekonomika terkenal di dunia. Prinsip dasar teori tangan tak terlihat atau dikenal juga dengan teori tangan Tuhan adalah sebuah keyakinan bahwa keseimbangan pasar terbentuk secara natural dengan adanya pertemuan supply and demand. Teori ini mengesampingkan peran pemerintah dalam membentuk keseimbangan pasar. Pemerintah dianggap sebagai organisasi formal yang menghambat perekonomian dan terbentuknya sebuah pasar yang natural. Smith juga percaya bahwa dengan modal yang terakumulasi dalam jumlah banyak keuntungan dari seorang individu yang bisa ia gunakan untuk membantu orang-orang miskin. Akan tetapi realitasnya, para ekonom dan pelaku ekonomi tidak memahami manfaat dari penggunaan teori tersebut. Teori ini dapat berubah dari invisible hand menjadi imperfect hand atau dirty hand. Teori ini secara implisit tidak menguntungkan bagi konsumen, melainkan sebagai sarana kapitalisme pemilik modal untuk mengembangkan usaha dan mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingannya pribadi. Pemerintah tetap sangat dibutuhkan dalam hal ini karena hal-hal yang memang tidak bisa diatur oleh invisible hand. Invisible hand bisa mengatur perekonomian tapi tidak mengatur dalam hal yang berkaitan dengan hukum. Pemerintah di sini dibutuhkan untuk mengatur kegiatan perekonomian supaya berjalan dengan lancar. Ada juga keadaan di mana pasar gagal mengalokasikan sumber-sumber daya efektif yang dikenal dengan istilah kegagalan pasar atau market failure. Bentuk dari kegagalan pasar adalah kekuasaan pasar, yaitu market power, yang bisa memunculkan adanya monopoli, eksternalitas, barang publik yang menyebabkan adanya free rider. Dalam hal ini, pasar dianggap gagal dalam menyebarkan kemakmuran secara merata. Pemerintah memang bisa meningkatkan kondisi perekonomian, tapi bukan berarti pemerintah harus selalu melakukannya. Dari yang tadi saya sudah sampaikan, nanti apabila ada yang ingin ditanyakan bisa kita lanjutkan di sesi WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.